sambil menantikan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita angkat hati kita menyembah memuji Dia, mengakukan Tuhan Allah Raja yang dahsyat, yang maha kuasa, yang telah bangkit dan memberikan kita kemenangan. Kita angkat pujian suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci.
Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati, dengan apa adanya diri kami, dengan segala keberadaan kami, kesalahan kami, kegagalan kami, dan segala berkat yang Kau berikan kami datang kepada Tuhan, memuji dan menyembahkan Tuhan dan Raja kami di pagi hari ini. Kami bersekutu bersama sebagai jemaat yang Kau telah berkati gereja ini dan kami semua pribadi lepas keluarga dan keluarga. Kami mau bersyukur bersama-sama Tuhan, menyatukan hati dan pikiran kami, jiwa dan roh kami, untuk memuji dan menyembah dan mengagungkan Engkau. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadirlah ya Tuhan, berkati kami semua, lawan kami semua, urapi kami semua Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi ada sesuatu yang kami bawa pulang. Iman kami makin dikuatkan, diteguhkan, kami semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kuat dan semakin mampu hadapi semua pergumulan dan persoalan hidup kami. Ya Tuhan, hadirlah segala yang terlibat, lawan dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua rakyat kepada kami ke dalam tangan Tuhan yang tuntas. Berkati kami semua. Oh, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita menghapus semua kesalahan dan kegagalan kita yang kita lakukan sepanjang hidup kita, khususnya di minggu-minggu yang telah lalu yang kita lewati. Kita tahu, kita mengerti siapa diri kita dan segala yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu selidiki hati dan batin kita. Mari dengan kerendahan hati kita datang dan kita menyanyikan pujian, bawalah aku Yesus dekat ke sana. Satu pujian pengakuan yang Aku
Ya Tuhan, kami telah mengaku dosa dan kesalahan kami. Engkau tahu siapa kami Tuhan dalam kedalaman hati kami. Orang lain tidak tahu, siapa pun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kami yakin dan percaya Engkau selidiki seluruh batin dan hati kami dalam pengakuan ini. Dan kami terbuka untuk mengakui kegagalan kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau menerima kami, mengampuni kami, menyucikan kami, dan membawa kami lagi untuk tetap hidup kuat di dalam Tuhan dan menang di dalam Engkau. Ya Tuhan, jangan tinggalkan kami, pegang terus tangan kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih sayang dan pengampunan. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami, yang sangat mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur untuk kasih dan pengampunannya, sehingga kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Dia, Allah kita yang hidup. Mari kita nyanyikan pujian sebagai ungkapan syukur kita. Kita nyanyikan satu lagu, terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena kasih yang besar atas kita. Tidak dapat lagi berkata
mengagungkan Dia, mengucap syukur kepada Dia, dan kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita berdiri, kita mengaku iman kita dalam mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam dua bahasa. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Mandarin. Kita ungkapkan tidak terburu-buru sebagai pengakuan kita kepada Tuhan kita yang telah mati dan bangkit untuk kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. O sing sancti, Joanna Defu, Joan Salviente Yesus, O sing vosu Yesus Jitu, Sancti Cretus Semse, in Selling Gandim, Yodom Sheni Maria Sosen, Saya Dewi Pilato Sosia Sonan, Beijing Indonesia, So Semacam, Yang Cai Incien, Di Sangen Juseran Suku Ho Sengen, Chuan Shang Juan Neng Tuku, Sambi Tue Yudien, Xiang Lai Di Chong Nali Xiang Min, Sempan Horen Seren, Wo Xing Cheng Ming, Wo Xing Cheng En Gong Zhen Xiao Hui, Wo Xing Sui De Xiang Tu, Wo Xing Sui De Sheng Mian, Wo Xing Zhen Zhen Gu Huo, Wo Xing Yong Shen. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita memuji Tuhan, Allah kita yang besar, Allah kita yang Dia hebat dan sungguh luar biasa, yang telah mati dan bangkit memberikan kita kemenangan. Kita masih dalam masa-masa perayaan Paskah. Kita sendiri merasakan bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan. Mari kita katakan, Ya Allah kita yang besar, sungguh Allah besar, kuasa yang besar dan dahsyat. Dia memberi
siapkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Wani Handayani SDMDIV dengan tema dari keraguan menjadi kepercayaan. Siapkan hati kita untuk menerima bibit firman Tuhan supaya bertumbuh subur dalam diri kita dan berbuat. Satu, tak melihat jalan. Pada waktu itu datanglah Yesus
dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kita beranjak ke ayat 24 ke perikop berikutnya, yaitu tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita akan membaca perikop ini secara bergantian ya. Saya dahulu, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka dalam murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jari ke dalam bekas paku dan tidak menyenangkan ke dalam pakunya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, luruskan tanganmu dan tunjukkan dalam tanganmu. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai keraguan, ya, keraguan itu tiap kita bisa juga mengalaminya. Dan itu bisa juga tentang apa saja, ya. Bagi anak-anak muda mungkin ragu untuk proklamasi cinta, gitu ya. Nanti diterima atau enggak kira-kira. Kalau ditolak bagaimana? Jadi mau ngomong itu ragu, ya. Kita ragu untuk daftar kerja di sebuah perusahaan karena kita berpikir, wah itu perusahaan yang hanya perusahaan kecil. Apakah nanti ke depannya itu bisa bagus dan ada masa depan? Kita mungkin ragu untuk kita mau buka catering makanan meskipun kita sudah sedia semua alat, sudah lengkap. Tetapi kita berpikir, wah harga-harga sekarang mahal-mahal. Apakah nanti bisa laku? Apakah nanti ada yang beli dan ada langganannya? Kita jadi ragu. Kita ragu mau beli rumah, misalnya rumah apalagi ditusuk sate. Kita sudah lihat, kita senang, kita cocok dengan rumahnya, kita cocok dengan harganya. Tetapi keluarga kita, saudara-saudara kita bilang, jangan beli rumah ditusuk sate. Kita jadi mikir lagi, jadi ragu. Bahkan kita ragu akan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih? Tuhan itu sebenarnya hidup nggak sih? Kenapa aku berdoa untuk hal-hal yang berapa tahun aku berdoa rasanya tidak ada sesuatu perubahan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Ada yang pernah mengalami? Bapak Ibu, kita bisa ragu apa saja, betul? Yang namanya ragu, Bapak Ibu, kalau kita melihat arti kata ragu apa? Tidak tetap hati, ya. Hati kita bimbang. Ada sebuah sanksi kurang percaya, baik untuk setiap apa yang harus kita putuskan, untuk setiap hal yang harus kita pilih. Bapak Ibu, keraguan sering berupa fenomena di mana pikiran tertahan antara dua hal yang bertentangan. Perasaan kita gak yakin akan kebenaran. Ya umumnya itu muncul karena kita kurang keyakinan, adanya ketidaktegasan atau ada ketakutan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau sama-sama belajar dari kisah Thomas, ya. Pagi hari ini kita melihat dari Thomas, salah satu dari murid-murid Yesus, dan biarlah kita belajar mengenai keraguan. Yang pertama, keraguan adalah apa? Manusiawi, ya. Pertama, keraguan adalah manusiawi. Bapak Ibu, jika kita harus meyakini sesuatu, apakah kita ini tipe orang yang percaya dulu lalu melihat belakangan gampang lah gitu ya? Atau kita ini tipe yang kita harus melihat dulu baru kita bisa percaya? Memang ada orang yang bisa percaya begitu ya, bisa mudah gitu untuk kita asal klik kita percaya. Tetapi ada orang yang harus melihat terlebih
Bapak Ibu, yang namanya gates of belief atau gerbang kepercayaan. Ini adalah tentang bagaimana pikiran kita menyaring informasi menjadi sebuah keyakinan. Gerbang keyakinan yang sering digunakan dalam analisis karakter atau psikologi terapan adalah apa? Kita lihat beberapa. Yang pertama adalah visual atau gerbang penglihatan. Bapak Ibu, orang dengan tipe ini harus melihat secara langsung untuk bisa mempercayai sesuatu. Ya, informasi diterima dengan baik melalui apa yang dia lihat. Orang begini nggak cukup hanya mendengar saja, ya, tetapi dia harus melihat dulu baru bisa yakin. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua ada tipe auditory atau gerbang pendengaran. Kalau orang tipe ini cukup hanya dengan mendengarkan kata-kata Bapak Ibu atau penjelasan, bisa percaya, ya. Informasi diproses lebih cepat melalui apa yang didengar. Misalnya, mendengar khotbah seseorang tanpa harus melihatnya, tanpa harus membuktikannya, bisa dengan mudah orang ini menerima pesan yang disampaikan dan dia percaya. Tipe berikutnya lagi adalah tipe kinestetik, gerbang perasaan atau pengalaman. Berarti orang tipe ini harus mengalami lebih dulu, harus menjalani lebih dulu. Jadi informasi ini akan diyakini setelah melalui pengalaman langsung yang kita jalani. Bapak Ibu, orang tipe ini tidak cukup hanya melihat dan mendengar, butuh sesuatu bukti, butuh mengalami sendiri baru bisa percaya. Nah, salah satu tipe orang ini adalah Thomas, salah satu murid Yesus. Bapak Ibu, terang-terang itu sering berdiri seperti persimpangan yang memisahkan antara percaya dan tidak percaya. Keinginan hati itu mau percaya, tetapi kok rasanya secara pikiran itu nggak masuk akal, nggak logika, ya. Jadi seperti Thomas, dia saat mendengar berita bahwa Yesus itu bangkit, yang benar gitu ya. Percaya nggak percaya? Nggak percaya. Saya sudah melihat sendiri bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus itu mati dikuburkan, dikatakan sekarang bangkit, tapi mau dibilang nggak percaya. Kok semua teman-temannya murid-murid yang lain mengatakan Yesus sudah bangkit, mereka sudah melihatnya. Nah, jadi ini antara percaya nggak percaya nih, ada sebuah keraguan. Thomas ragu, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat ada berbagai hal
yang begitu terkejut sehingga mereka mempertanyakan dari apa yang mereka lihat sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, sebenarnya ragu itu bukan cuma Thomas, betul? Bukan cuma Thomas, murid-murid Yesus yang lain juga. Dan Thomas itu bahkan kalau kita bandingin nih, Thomas mungkin lebih baik loh ya. Ketika dia begitu berjumpa dengan Yesus, dia kan langsung percaya. Dia bukan dia. Tapi yang lain ketika murid-murid banyak itu melihat Yesus, bahkan ada yang menyembahnya, enggak ya, dia bukan ragu-ragu gitu ya. Lalu dikatakan berita bahwa ibu-ibu itu mengatakan kepada para rasul bahwa Yesus sudah mati, mereka mengatakan, itu berita yang kacau lah, tidak benar ya. Maka sebenarnya kita melihat di sini, baik Thomas dan juga murid-murid yang mengalami keraguan mereka menunjukkan kejujuran hati yang membutuhkan kepastian, betul? Jadi ini sebetulnya bukan masalah ketidakpercayaan. Nah, ini seringkali terjadi Bapak Ibu di dalam masa-masa sulit yang kita alami. Namun kita lihat Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah membuang orang yang ragu, baik itu Thomas atau baik itu murid-murid yang lain. Maka Yesus justru menemui murid-murid. Yesus justru menemui Thomas secara khusus. Dan Yesus menunjukkan akan kasih-Nya dan kesabarannya di dalam mengatasi keraguan kita. Yesus tahu bahwa keraguan itu manusiawi, menjadi bagian dari kita manusia. Maka itu kalau dipikir ada bagusnya juga ya kalau Alkitab itu mencatat kisah para murid yang ragu-ragu. Kenapa? Karena hal ini membuktikan bahwa mereka itu sebetulnya gak mudah untuk dibodohi. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan itu setiap menurut berita setiap kita percaya, ada berita ini kita percaya, seperti itu mudah untuk dibawa arus begitu. Tetapi kita melihat di sini saat mereka gak mudah untuk dibodohi, saat itu ketika mereka yakin, mereka menjadi yakin dengan seyakin-yakinnya, betul? Ketika ada sebuah keraguan, iya apa enggak yang harus mereka buktikan begitu. Dan ketika mereka mendapat iya, itu menjadi sebuah keteguhan iman, sehingga mereka juga bisa menjadi saksi yang lebih teguh. Lalu tentu saja Tuhan juga gak ingin untuk kita terumbang-ambing atau mudah tertipu, begitu ya. Jadi melalui keraguan-keraguan setiap kita, bahwa Tuhan itu sebenarnya hendak menumbuhkan iman kita untuk menjadi lebih kuat, ya. Keraguan yang jujur dan menjadi langkah pertama menuju iman. Dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Keraguan yang jujur dapat menjadi langkah pertama menuju iman yang kuat. Ya, Bapak Ibu, saya ingin kepada papa saya. Papa saya sih sekarang udah meninggal. Ya, sebelum kita menikah, papa udah meninggal. Dulu perjalanan papa saya mencari Tuhan. Kami bukan dari keluarga Kristen, Bapak Ibu. Lalu papa saya itu saya mengerti dari dulu dia itu mencoba 5 agama yang ada di Indonesia. Dan dulu kan masih 5, ya. Semua itu bisa dia coba, Bapak Ibu. Dia juga ke Kelenteng. Lalu saya pernah lihat dia istilahnya sholat begitu ya. Semua itu rasa dicoba kecuali Kristen. Kenapa Bapak Ibu? Karena papa saya itu namanya pekerja atau orang Kristen yang mengecewakan dia. Ya, jadi dia merasa nggak usah cobain Kristen karena orang-orang Kristennya seperti ini. Lalu suatu saat ketika terus di dalam masa pengambilan masa segala macam ya, saya ngobrol sama papa saya. Kenapa papa nggak coba Kristen? Yang lain papa coba. Siapa tahu yang Kristen yang papa belum coba ini, siapa tahu itu benar, ya kan? Jangan gara-gara beberapa orang yang istilahnya membuat kita sakit hati atau membuat kita jengkel, lalu papa nggak coba untuk agama Kristen. Seandainya Yesus itu memang benar, kalau papa nggak coba kan rugi sendiri. Dan saya ngobrol gitu Bapak ya. Lalu papa saya itu mau terbuka terhadap kekristenan dan dia percaya kepada Yesus. Dia merasakan damai yang berbeda, menjadi sangat bersemangat, rajin baca Alkitab. Meskipun matanya nggak kelihatan itu Bapak Ibu, Alkitab itu kecil-kecil ya. Beda zaman kita ya, pakai HP sekarang bisa dibeliin, bisa diterangin. Dan dulu kan nggak ada. Papa saya sampai beli Alkitab yang gede, yang biasa buat seperti Alkitab di mimbar gereja yang besar, itu misalnya besar-besar luar biasa. Semangat dia baca. Bapak Ibu luar biasa ya untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana untuk kita ini bisa
yakin gitu ya. Jadi harus segera dicarikan kepastiannya, betul? Apakah iya atau enggak? Kalau iya ya iya, enggak ya enggak, sehingga ada hasilnya. Jadi kita ini bisa dia yakin atau tidak yakin. Kalau mengambang abu-abu Bapak Ibu, kan hidup kita juga nggak bisa tenang, betul? Ya puji Tuhan kalau kita melihat Yesus yang segera memberhentikan keraguan Thomas. Dikatakan 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri dan mengundang Thomas menyentuh bekas lukanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami kelemahan manusia dan Dia ingin meyakinkan umatnya. Ya, ayat 26-27. Ini merupakan kunjungan yang istimewa terlebih bagi Thomas Bapak Ibu. Karena di kunjungan yang lalu Thomas itu nggak ada. Dan sekarang Tuhan tahu, bukannya Tuhan nggak tahu Thomas ini ketinggalan satu orang terus Thomas laku ya. Tuhan tahu dan Tuhan ingin menjadikan ini sebuah pelajaran yang baik bagi Thomas ataupun baik bagi murid-murid yang lain. Dan ini adalah sebuah jawaban atas keraguan Thomas akan kebangkitan Yesus. Dan jawaban yang sekaligus juga tantangan untuk pembuktian. Tuhan Yesus sangat mengasihi Thomas. Tuhan Yesus tidak ingin Thomas tinggal di dalam keraguan. Begitu juga setiap kita, ya Bapak Ibu. Yesus tidak akan membiarkan kita anak-anaknya untuk terus hidup di dalam mengalami keraguan kita. Dia sangat mengasihi kita dan siap menjumpai kita saat kita berada di dalam keraguan. Jadi bukan hanya Thomas saja. Kalau kita ingat kisah-kisah murid-murid Yesus yang lain, misalnya Pak Petrus, gitu ya. Petrus saat melihat Yesus berjalan di atas air di tengah angin sakal begitu, yang ada di dalam Matius 14, ya. Kalau kita ingat kisah ini Matius 14 28 ayat 20 sampai 29. Di sana dikatakan saat Petrus ragu apa itu Yesus atau bukan begitu ya. Dia memutuskan untuk segera mendapatkan jawaban yang pasti. Oh Tuhan, sudahlah aku berjalan di atas air ya. Kenapa Pak Ibu? Ya kalau dia bisa berjalan di atas air betul itu Yesus. Ya. Tapi kalau itu bukan Yesus, maka Petrus tidak akan bisa melakukannya. Dan Tuhan Yesus dialah Allah yang memberi kepastian kepada murid-muridnya untuk pembuktian dan Dia meyakinkan murid-muridnya, termasuk Petrus, termasuk Thomas, termasuk juga bagi setiap kita. Bapak Ibu, keraguan apa yang kita punya? Ada? Misalnya kita rata-rata ada ya, cuma sekarang ini lagi ada apa enggak, begitu kan? Apakah kita mau terus berlarut-larut di dalam keraguan kita? Kita ini perlu ambil langkah untuk mendapatkan jawaban bagi keraguan kita, supaya ya iya apa enggak, begitu ya. Kita bisa melihat dengan jelas dan kita bisa melangkah dengan lebih tepat. Bapak Ibu, seseorang yang bernama Ming ini asal Irlandia. Dia sengaja dikubur hidup-hidup di dalam peti mati selama 61 hari atau 2 bulan gitu ya. Kenapa sih dikubur? Apakah itu sebuah hukuman atau itu sebuah kecelakaan atau sebuah itu tindakan kriminal? Bukan sih sebenarnya Bapak Ibu. Dia hanya penasaran apakah dia bisa memecahkan rekor dunia atau tidak. Ya memang di dalam peti itu ada sebuah pipa gitu ya, pipa kecil untuk menurunkan makanan ya. Lalu ada sebuah lampu kayu di dalam peti itu dan buku-buku untuk mengusir sepi. Ya dia mau ngapain di dalam peti mati nggak bisa apa-apa ya Bapak Ibu. Dia udah istilahnya membawa bekal buku untuk menjadi kegiatan dia. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini banyak orang ragu apakah dia bisa melewatinya. Kenapa? Ya dia 2 bulan di dalam peti sempit di dalam tanah ya, bukan di ruangan begini atau seperti yang di foto, tetapi di dalam tanah memang benar-benar dikubur. Dan aksi ini adalah aksi yang tanpa pengamanan yang resmi. Jadi jelas tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa keluar di dalam keadaan bernyawa, nggak tahu ya. Sehingga parlemen Inggris itu sempat berdebat apakah pemerintah harus turun tangan untuk memberhentikan kasus ini, karena banyak orang yang pesimis. Dan Mick sendiri sempat ragu apakah dia bisa apa enggak ya. Tapi untuk lolos dari keraguan itu ya ada 2 pilihan kan, mau dia batalkan atau dia coba dia lanjutkan untuk membuktikan bahwa itu bisa apa enggak, dan dia berhasil melakukannya. Bapak Ibu, keraguan bisa datang kapan saja, betul? Tetapi jangan biarkan dia menjadi penguasa di dalam hidup kita. Selesaikan keraguan. Ketika kita ini memilih untuk jadi yakin di dalam ketidakpastian, Tuhan akan menunjukkan bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu
kepastian. Tapi kita punya pilihan, betul? Kita punya pilihan untuk tetap tinggal di dalam keraguan itu terus-menerus atau segera selesaikan. Tuhan gak panggil kita untuk hidup di dalam ketidakpastian Bapak ini. Biarlah kita ini bisa merasa yakin akan kepastian, akan janji Tuhan, akan kasih Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Dan janganlah kita ragu untuk membawa keraguan kita kepada Tuhan. Jadi jadikan keraguan itu sebagai hal awal untuk kita makin lagi mendekat kepada Tuhan, makin lagi kita yakin kepada Tuhan. Yang ketiga, keraguan diubah menjadi kepercayaan. Jadi kita munculkan positifnya, Bapak Ibu ya. Dr. Mark Wilson mengatakan Thomas yang ragu-ragu tidak selamanya menjadi orang yang ragu-ragu, betul? Dan kita lihat bahwa perjumpaan dengan Yesus membuat Thomas menyatakan sebuah pengakuan yang sangat indah. Ya Tuhanku dan Allahku. Luar biasa ya. Thomas yang ragu-ragu, tetapi begitu dia berjumpa Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu sebuah keyakinan yang sebagai penyembahan bahwa Engkau ini benar-benar Tuhan dan Allah bahkan bagi dirimu. Thomas berubah Bapak Ibu dari dia pesimis menjadi pengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang merubahkan Thomas. Kuasa kebangkitan Yesus mampu merubahkan keraguan Thomas menjadi sebuah kepercayaan yang luar biasa. Dan tradisi gereja mengatakan bahwa dampak dari peristiwa ini, Thomas berangkat ke India dan memberitakan Injil di sana sampai mati sebagai martir. Ya, luar biasa Thomas ini. Setelah Thomas berjumpa dengan Yesus, dia langsung klik gitu ya Bapak Ibu. Memang benar bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan selama ini dia terfokus kepada kesedihan dia akan kehilangan Yesus. Dia terfokus kepada apa yang menjadi pergumulannya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, baru dia gitu ya. Thomas langsung berubah. Dia gak perlu lagi mencucukkan jarinya ke lubang paku yang ada di tangan dan lambung Yesus. Dan melihat Yesus, dia langsung percaya dengan segenap hati. Dan lebih dari itu Bapak Ibu, Yesus katakan pada kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat 29 ya. Ini adalah aturan dan ajaran bagi kita untuk percaya pada Tuhan. Meskipun kita gak melihat secara fisik, betul? Ada yang pernah lihat Yesus secara langsung? Enggak Bapak Ibu. Tapi setiap kita di sini percaya, meskipun kita belum pernah melihat, tidak ada satupun kita di sini yang pernah melihat Yesus secara fisik. Dia telah bangkit dan naik ke surga. Tetapi apa yang tidak terlihat oleh mata kita belum tentu gak ada, bukan? Ya? Apa contohnya? Angin. Angin kalau kita ada angin misalnya, kita bisa di bawah AC ada hembusan angin, kita bisa merasakan, tapi kan kita nggak lihat angin. Ya, saya nggak tahu di bagian rumah saya itu, ya waktu sedikit ada angin yang kencang, saya nggak tahu apakah itu di seluruh gitu atau di bagian rumah saya aja. Angin itu saya lebih kayak badai ya Bapak Ibu. Maksudnya nggak kelihatan sih seperti topan beliaunya enggak, tetapi angin itu begitu kencang, saya nggak lihat anginnya, tapi saya dengar mereka tetangga saya benteng terbang. Benteng itu sampai mau terbang. Nggak sampai terbang karena ada kayak air lempapnya, tapi sudah sebagian terbang. Dan besok harinya tetangga saya lucu di benteng. Ada yang diperbaiki lagi. Saya nggak bisa lihat anginnya, tetapi saya bisa lihat bahwa angin itu mempunyai karya, yaitu menerbangkan benteng tetangga saya, gitu ya. Dan saya juga bisa merasakannya. Kalau saya keluar, saya bisa merasakan angin itu basbos, baju di jemuran bisa kelihatan kan terbang-terbang, meskipun kita nggak lihat anginnya, tetapi kita bisa melihat pekerjaannya, kita bisa merasakannya. Seperti jantung kita Bapak Ibu, kalau bahaya jantung kita tak ya, kecuali dokter bedah yang membedakan. Tapi kita rasakan ada detik-detik jantungnya, bukan? Dan kita tahu segala nggak perlu harus kita bisa lihat, tapi kita tahu bahwa apa yang ada di tangannya itu juga ada. Kita bisa merasakannya, termasuk dengan Tuhan. Tuhan Yesus secara fisik kita nggak lihat, nggak pernah lihat, tetapi kita tahu akan karyanya, pekerjaannya di dunia, di dalam diri anak-anak Tuhan sangat
yang percaya tanpa melihat. Ya, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini adalah berkat bagi umat Tuhan di masa ini yang tidak bisa kita lihat di sini Yesus secara langsung, tetapi kita percaya melalui pekerjaan dari firman Roh Kudus. Kita tahu Yesus ada dan Dia bekerja untuk melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, kalau kita gambarkan ini bisa digambarkan seperti kita duduk di kursi, ya. Ibarat kita duduk di kursi tanpa kita memeriksa pakunya lebih dulu. Bapak Ibu ada kan tidak tahu duduk periksa baunya pakunya dulu. Layak kalau sini bisa kita dudukkan, enggak? Kita bisa keras, kita bisa percaya bahwa kursi ini sanggup menopang kita. Thomas menuntut untuk melihat tanda paku, ya. Sementara Yesus mengajarkan bahwa iman itu adalah duduk dan percaya, bukan memeriksa. Lalu Bapak Ibu, seperti juga dokter dan diagnosis. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Dokter tanya, ini apa yang kita alami? Gejalanya apa? Kan kita harus jujur, ya. Yang kita gejala ini kita bilang sakit perut, nggak ada hubungannya nanti obatnya salah, ya. Kita kan harus jujur di dalam diagnosa pada seorang dokter. Apa sakit yang kita rasa? Dan Thomas itu jujur akan keraguannya. Dan Thomas mendapatkan jawaban yang menyembuhkan keraguannya, mengubah putus asanya menjadi penyembahan. Belajar dari kisah Thomas, jujur dan berani membawa keraguan kita kepada Tuhan, membuka hati kita untuk percaya melalui firman-Nya, bukan hanya mengandalkan penglihatan mata kita. Kita tahu Tuhan tidak selalu langsung menunjukkan semuanya dengan lengkap bagi kita, tetapi Tuhan selalu memberi makna yang cukup untuk kita lalui hanya dengan apa? Percaya. Saat kita melihat jalanmu, sanggup mengerti rencanamu. Tapi Bapak Ibu katakan apa? Hatimu percaya. Itu sangat indah kan Bapak Ibu? Kita percaya, ya. Kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab hidup hari ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, kita belajar untuk percaya sebelum melihat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang pernah kita jalani, kita tahu bahwa Tuhan bisa kita andalkan. Amin. Amin. Solusi bagi kita yang pertama, saat keraguan itu datang Bapak Ibu, jangan fokus kepada situasi, fokuslah kepada siapa? Yesus. Betul. Keraguan kita seringkali muncul ketika kita melihat sebuah permasalahan itu besar bagi kita. Thomas juga terpaku pada kesedihannya yang sangat besar. Petrus sempat berjalan di atas air, tetapi ketika dia fokus pada angin dan air, dia menjadi tenggelam. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika fokus kita boleh berpaling kepada Yesus. Itulah yang akan membuat kita bahagia. Kalau fokus kita tertuju pada masalah, kita akan terus diulang-alingkan oleh keraguan kita. Tetapi keraguan kita itu sebetulnya akan membuat iman kita melemah, gitu ya, dan hidup kita juga nggak bisa tenang. Tapi ketika kita kembali memusatkan pandangan kita kepada Yesus, kembali fokus kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk berdiri teguh di tanah badai. Setelah itu masalah kita nggak akan berhenti saat itu juga, detik itu juga. Tetapi setidaknya kita bisa menjalani segala sesuatu dengan tenang, dengan hati mantap, karena kita bisa menatap bahwa Tuhan kita besar dan Tuhan kita hidup. Amin. Yang kedua, ubahlah keraguan menjadi kepercayaan. Ketika kita nggak tahu harus bagaimana, jangan biarkan pikiran negatif itu menguasai, tetapi datang mendekat kepada Tuhan dan berdoa. Doa itu Bapak Ibu bisa membuat diri kita untuk melihat kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi lebih tenang, ya. Kita berdoa lebih jujur, seperti berbicara kepada sahabat, ya, yang kita apa adanya. Tuhan, aku sedang ragu, aku ini nggak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi aku percaya Tuhan tahu. Biarlah Tuhan memberi aku hikmatmu, gitu ya. Bapak Ibu, seseorang yang bernama Charles Spurgeon, dia pernah berkata bahwa doa yang penuh kejujuran dan iman lebih berharga daripada 1000 keraguan yang dipelihara dalam hati. Saat kita meminta hikmat dengan iman, Tuhan itu gak hanya memberi jawaban, tapi juga memberi ketenangan
yang akan menuntun langkah kita satu demi satu. Bapak Ibu, suatu hari saya ada pergumulan, dan pada kesempatan ini itu pas pergumulan yang tentang ekonomi, gitu ya. Saya itu ragu akan hari-hari ke depan. Ini di depan dunia akan kacau ini, akan naik ini, ya. Dan anak-anak saya kalau dihitung ini yang kecil udah mau sekolah ini, dan nanti yang besar udah mau kuliah ini. Semua itu jadi ragu di dalam pikiran karena kita banyak yang dipikirkan. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menjawab? Tuhan kasih mati lampu karena konslet, ya. Jadi yang lainnya mati, dia lainnya nggak mati. Waktu itu jam 6 sore, ya, jam 6. Mati lampu, Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu bau yang halus. Wah, ini nggak beres ini, ya. Lalu konslet dicek, begitu Pak nyalain, cepat lagi, mati lagi, ya. Udah jangan nyalain dulu, lalu dicek lagi. Akhirnya apa? Anak saya yang kedua bilang, "Ma, tadi bau halus sudah ada kira-kira jam 4." Lalu kakak saya, bapak saya, papanya Elson, ada yang tahu Elson dari seperti 2 bulan di Manado, pernah kesini juga untuk berbah, ya, yang masih muda anaknya. Itu bapak saya lagi mengunjungi mama saya, jadi lagi tinggal di rumah. Dia bilang, "Tadi jam 1 juga, siang jam 1-an, ada bau yang kebakar juga." Saya cari-cari nggak ada, gitu ya. Nah, ini ada yang beres, tapi namanya jalan dia lalu bilang, "Udahlah, pokoknya kita jangan nyalain, besok akan dicek." Lalu ketika besok udah terang kan dicek, mana yang dicek susah kali nggak dapat. Ternyata Bapak Ibu, itu di belakang kasur ada sebuah kotak penghemat daya, kotak plastik penghemat daya. Jadi memang jemaat kami usaha sendiri, jadi dia memberikan itu untuk menghemat daya listrik, begitu ya. Bagus sih, tetapi kami nggak tahu kenapa itu saat itu bisa bermasalah. Lalu ketika koko saya kami di sini, lihat nggak posisinya Bapak Ibu. Kotak penghemat daya ini yang udah terbakar meleleh, dan kita tahu mungkin terbakarnya berkali-kali betul, karena kecium bau halusnya itu jam 6, jam 4, jam 1, belum di jam-jam lainnya yang kita nggak ada di kamar, karena itu kan di kamar saya. Itu kotaknya persis di belakang kasur, makanya kita cari-carinya susah dapat, karena di belakang kasur ada satu kotak yang kita pakai, jadi itu dipasang di sana. Bapak Ibu, kotak plastik yang udah meleleh berarti terbakar berkali-kali, bau halusnya juga berkali-kali, ya. Itu nempel sama kasur. Kasur memang ada pembatas, ya, bagian kepala itu ada pembatas. Tapi pembatasnya bukan yang kayu atau yang plastik. Pembatasnya yang busa, yang dilapisin kertas tisu. Pokok saya tunjukin itu loh, nempel loh sama kertas tisu. Kok nggak kebakar? Kotak plastik yang meleleh kebakar, mungkin berkali-kali. Tetapi busa kertas tisu ini apa? Ya, tadi itu Bapak Ibu saya berkata kepada diri saya, ini jawaban Tuhan dalam Tuhan. Gak usah ragu akan Tuhan. Tuhan tunjukin di sana, Tuhan yang memegang kehidupanmu, ya. Tuhan yang menjaga kamu, melindungi kamu, memelihara kamu. Kamu mau ragu apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Betul sekali, ya. Dari keraguan menjadi kepercayaan. Dan kita lihat kuasa Yesus itu mengubahkan keraguan Thomas menjadi sebuah pengakuan yang teguh. Ya Tuhanku dan Allahku. Biar setiap kita juga bisa menjadi Thomas, membawa keraguan kita kepada Tuhan untuk diubahkan menjadi kepercayaan yang teguh. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, sesungguhnya kalau kami melihat pekerjaan tangan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami akan tidak bisa berkata-kata lagi dan tidak bisa mengatakan bahwa kami ragu. Tuhan, tolong kami, arahkan hati kami, arahkan pikiran kami ketika kami mengalami keraguan karena kami diolah-alinkan oleh banyak hal di hidup ini, biar kami bisa melihat akan pemeliharaan perlindungan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan yang menaungi kami. Biarlah hidup kami boleh mempercayakan kepada Tuhan, Engkau yang sudah bangkit dan hidup, yang menang atas maut, Engkau bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyaksikan penyerahan anak, khususnya hari ini seharusnya tanggal 5 ya, karena pihak keluarga ada anaknya yang sakit mendadak sehingga harus dirawat di rumah sakit. Maka untuk keluarga Bapak Peri Sairang dan Ibu Yeni Ciko dan anaknya Edward Kaleb Sairang akan diserahkan pada hari ini kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan selalu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya persilakan buat keluarga Bapak Peri Sairang, silakan maju ke depan membawa anaknya Edward. Dia berhadapan dengan saya. Edward dari lihat saya ya. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan buat keluarga Bapak Peri dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara Bapak Beli dan Ibu Yeni, saya akan membacakan 3 pertanyaan ya. Nanti tinggal menjawab, ya saya bersedia dan berjanji. Ya saya bersedia dan berjanji. Pertama, apakah saudara dengan segenap hati membawa anak ini kepada Kristus dengan tujuan agar ia menjadikannya juru selamat? Apakah saudara berjanji mengajar, memberi suri tauladan kepada anak ini supaya hidupnya berpaut kepada firman-Nya, tekun berdoa, berpasrah diri dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan? Pertanyaan yang ketiga, apabila tiba saatnya, apakah saudara berjanji membimbing anak ini untuk dibaptis dan menjadi anggota gereja? Bagaimana jawaban saudara? Dan berjanji. Oke, demikian jawaban kedua orang tua dari Edward Kaleb Sairang. Mari maju ke depan sini. Halo Edward, hari ini diserahkan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Edward. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Edward yang Tuhan kasihi. Hari ini Papa dan Mamanya berjanji untuk menyerahkannya menjadi satu pribadi yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati Papa Mamanya dan berkati Edward khususnya Tuhan di dalam penyerahannya, demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga Edward hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, hidup dalam kelimpahan bersama dengan Tuhan Yesus, dan Edward milik Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, silakan berhadapan ke jemaat. Inilah saudara keluarga Beli, Bapak Beli dan Ibu Yeni bersama anaknya. Saudara bisa mendukung mereka dalam doa, mengingatkan mereka untuk terus merawat anak-anaknya untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Berikan tepuk tangannya. Ya. Lalu saya serahkan kepada Ibu Lili untuk menyerahkan sertifikatnya kepada keluarga Edward. Foto dulu. Ya.
kasih, silakan dulu buat keluarga Bapak Beri. Demikian penyerahan anak hari ini. Buat kita yang ingin menyerahkan anaknya, tunggu sampai tahun depan ya Bapak Ibu. Besarkan dulu sekarang, doakan ya supaya anak kita semua selalu bersama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari siapkan persembahan kita sambil kantong kolektor dijalankan. Kita menjadi satu pujian, aku hendak bersyukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya benar Bapa, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa kalau pada hari Minggu ini kami boleh datang beribadah, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang senantiasa menyertai untuk penginjil Suwani dalam setiap pelayanannya Bapa bersama-sama dengan Musa. Terima kasih Tuhan, hati keluarga yang ada, anak-anak yang ada, biarlah Kau yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu Bapa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga tadi sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang berkati persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja ini Bapa. Dan biarlah Kau juga yang mau menyertai, memberkati setiap usaha pekerjaan dari setiap jemaat yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan. Kau yang melihat
melihat Bapa setiap kebutuhan mereka, setiap pergumulan mereka, biar Engkau yang senantiasa memberikan jawaban, Engkau yang senantiasa menuntun setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana renovasi bangunan gedung ruko gereja kami Bapa, di mana kami akan menyatukan dengan ruko yang sebelah. Engkau yang menolong Bapa setiap rencana maupun setiap anggaran dana yang dibutuhkan Tuhan. Engkau yang memakai setiap jemaat, Engkau yang memakai juga untuk setiap badan pengurus maupun setiap majelis maupun hamba Tuhan, untuk sama-sama kami mengumuli ini Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh dengan tepat Bapa, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, kami boleh merenovasi untuk gedung ibadah, pastori juga, dengan semuanya hanya pertolongan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada, setiap pergumulan yang ada. Kami tahu Bapa, untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat, baik itu dia sakit penyakit, ekonomi maupun setiap apapun itu Bapa, biar mereka senantiasa mau menyerahkannya Bapa ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan biarlah Engkau juga yang mau menjawab semuanya ini Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan waktu yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk beberapa jemaat yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini, untuk saudara Elo dan juga adik Kelly. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan mereka Bapa. Berkati Bapa, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh benar-benar merasakan kebesaran nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga boleh bertumbuh menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap keluarga yang ada, berkati mereka Bapa. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, biar Engkau yang mau menjawabnya Bapa sesuai dengan waktu yang Kau berikan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita mendengarkan Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung, Minggu 19 April 2026. Puji Tuhan, kita hari ini dapat beribadah bersama-sama dalam kebaktian umum. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, dengan penuh sukacita juga kami menyambut untuk dapat bersama-sama beribadah di gereja ini di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan terima kasih oleh badan pengurus kepada Evangelis Suwani Handayani atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Evangelis Suwani dan keluarga. Informasi kegiatan gereja pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 jam 19.30 WITA akan dilaksanakan persekutuan doa malam bertempat di gereja. Dan persekutuan doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026 jam 6.30 WITA lewat Zoom online. Persekutuan remaja dan pemuda dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 April 2026 jam 7 malam. Untuk hal ini, persekutuan remaja dan pemuda akan dilaksanakan ibadah gabungan dengan pemuda remaja Gereja Kalam Kudus Manado yang bertempat di lantai 1 gereja. Pada hari Minggu nanti tanggal 26 April 2026 jam 10 WITA akan dilaksanakan kebaktian umum di lantai 1 gereja. Dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 bertempat di lantai 2 gereja akan dilaksanakan kebaktian Minggu Ceria. Sebagai guru cerita kelas gabungan
adalah Lause Leri. Informasi persembahan Informasi hamba Tuhan, Evangelis Swani Handayani akan mengambil izin ke Karawang terhitung dari tanggal 21 April 2026 sampai dengan akhir bulan Juni 2026. Selamat ulang tahun kepada Saudara Richard D'Angelo Tuhuleru pada tanggal 17 April 2026, dan untuk adik Nisha Kelly Lumempo pada hari ini tanggal 19 April 2026. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Planayan Bitung pada hari Minggu 19 April 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik saudara, kita sudah mendengarkan warta dan saudara doakan ya. Jadi gedung sebelah ini sudah kita sewa, jadi nanti akan dibawa, jadi membutuhkan biaya. Mari kita sama-sama gotong royong untuk ambil bagian di dalam renovasi gedung gereja kita yang di sekolah. Amin, saudara. Bukan ingin saya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Doakan saya akan pulang ke Kerawang, ngurusin keluarga di Kerawang, ya. Jadi saya jangan digodain. Bahaya nanti. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doa solo. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah-limpah di dalam hidupmu, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dengan karya keselamatan yang Dia berikan boleh menjadi harta terbesar dalam hidupmu, dan biarlah kekuatan, penghiburan dan penjagaan sukacita, ucapan syukur dan keberanian yang diberikan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dapat berjabat tangan satu sama lain. Ada ramah tamah di depan. Shalom. Selamat datang Elo. Selamat buat keluarga Bapak Beni dan Ibu Yeni untuk perjalanan hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati Elo dalam tumbuh kembangnya. Iya.
Tapi nggak bagus. Ini tertutup suara. Tertutup suara. Untuk semuanya kita boleh bersyukur kepada Tuhan nanti kita kesediaan sudah mulai. Mari kita bersyukur. Ya Bapak, kami bersyukur untuk setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, karena ini membuat kami terus boleh lagi masih mengasihi Tuhan. Terima kasih, bersyukur juga ibadah ini bila semuanya kembali pulang boleh membawa keberkatan firman Tuhan dan menghidupi dalam kehidupan mereka. Dan bersyukur juga adik-adik yang melakukan penyerahan anak hari ini, biarlah anak ini juga boleh terus bertumbuh dengan baik dalam perjalanan pembinaan Tuhan yang boleh memberikan segala yang terbaik kepadanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Solideo. 1, 2, 3. Solideo Gloria. Kita foto. Silakan. Jangan menangis. anak ini untuk dibaptis dan menjadi anggota gereja. Bagaimana jawaban saudara? Dan terjadi. Oke.
Demikian jawaban kedua orang tua dari Edward Khaled Zairang. Mari maju ke depan sini. Halo Edward, hari ini diserahkan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Edward. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Edward yang Tuhan kasihi. Hari ini papa dan mamanya berjanji untuk menyerahkannya menjadi satu pribadi yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati papa mamanya dan berkati Edward khususnya Tuhan. Di dalam penyerahannya demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga Edward hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, hidup dalam kelimpahan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Edward milik Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Tunggu. Foto dulu. Satu, dua. Ya. 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 Baik, terima kasih.